Kalau kita berbicara soal sistemnya, karena kita sekarang fokus kepada sistemnya sendiri dari Sirekap ini kan sudah melalui pengembangan ya Pak Ono dan Mas Ruli, ini bahkan sudah diuji coba sejak 2 tahun yang lalu. Bahkan kalau kita flashback ke belakang, ini sudah pernah digunakan di pemilu 2014, sempat diganti di pemilu 2019 dengan situng, dan sekarang kembali digunakan di pemilu 2024 setelah melalui uji coba dengan anggaran yang tidak sedikit. Nah ini apa yang menyebabkan kok anomali ini masih terjadi? Wajar tidak? Ini Mas Ruli dulu atau saya dulu? Iya, kalau boleh saya dulu, Oke, Pak Ono. ya, boleh. Ya, silakan. Nanti saya Jadi kasih kami kawal kesempatan. pemilu mengikuti ini sejak 2014. 2014 disebut situng, dan di 2014 tidak ada penghitungan sementara yang ditayangkan ke publik. Yang dilakukan KPU hanya mengupload C1 waktu itu, fotonya, ke server KPU. Disitulah kami kawal pemilu menyedot dan kemudian mengentry ulang. Itu 2014. 2019 KPU kemudian juga menghitung secara otomatis juga. Artinya selain mengupload, kami mengambil fotonya, kami hitung, KPU juga menghitung. Itu masih dalam kita sebut situng. Nah, pemrosesan oleh KPU dalam konteks situng ini 2014 dan 2019 mengupload C hasil foto ini adalah dilakukan di tingkat kecamatan dan kabupaten kota. Artinya ada proses di mana surat C1 ini dibawa ke tingkat kecamatan atau kemudian di kota, kemudian di entry di sana, di entry manual. Bedanya dengan 2024, sistemnya mungkin namanya berbeda, tapi kita lihat secara prinsip. Yang dilakukan oleh KPU mencoba mengentry atau mendigitize di tingkat yang paling rendah, yaitu TPS. Bagaimana caranya mendigitize? Mereka memilih teknologi yang disebut OCR. Jadi kalau mau dibilang sudah dilakukan sejak 2014, keliru. Dari proses pendigitasinya ini justru baru pertama kali dilakukan di 2024. Nah, proses rekapitulasi otomatisnya yang disebut situng atau sirekap memang sudah dilakukan. Cuma bedanya tahun ini di level TPS. Nah, ini yang kami sayangkan sebenarnya. Lesson learned dari 2014 dan 2019, persoalan utamanya itu bukan persoalan di mana kita teknologi untuk melakukan digitasi tadi itu. Sebenarnya teknologi digitasi itu tidak perlu untuk melakukan dengan cara OCR tadi. Tapi apa yang dilakukan oleh KPU untuk menarik mundur sampai ke TPS untuk melakukan digitasi itu sebaiknya tetap dilakukan dengan data entry dari TPS atau KPPS, itu sudah sangat cukup. Bayangkan Mas, 820.000 TPS di entry pada saat yang bersamaan, di foto dan di entry, tidak perlu dengan teknologi itu. Seketika itu juga sebelum matahari terbit besok harinya, kita sudah dapat hasil sementara. Itu yang dimimpikan sebenarnya seluruh rakyat Indonesia pada saat ini. Sayangnya teknologi digitasinya ini belum siap untuk prime time. Oke, jadi justru malah teknologi seperti OCR dan teman-temannya itu tidak perlu digunakan untuk digitasi yang 2024 kali ini ya. Pak Ono, setuju? Setuju banget. Cuman saya kasih tambahan. Jadi tahun 2019 saya dengan teman-teman bikin kawal pilpres. Yeah. Cuman tahun ini kita enggak. Capek soalnya. Jadi waktu itu kita sekitar 300.000 TPS lah, hampir 400.000 TPS waktu itu. Poinnya betul sekali yang disebut Mas Ruli itu. Jadi waktu kita melakukan kawal pilpres, kita sebenarnya mengadopsi situng tadi. Situng, ya. Jadi waktu datanya kita entry, bentuknya entry dari relawan di entry, kemudian ada reviewer di dalam sistem kawal pilpres yang kita buat. Jadi ada orang yang ngelihat dulu, ini datanya benar apa salah, baru kita tayangkan. Nah, kayaknya nih si situng ini masuk langsung tayang. Jadi error-error jadi langsung tayang juga. Itu jadi masalah. Jadi betul kata Mas Ruli, yang situng-situng tadi ada reviewernya dulu. Jadi yang ditayangkan hanya kopi yang benernya aja. Itu satu. Nah, kemudian untuk data entry, pengalaman kita betul sekali. Data entry yang kita kirim, kalau yang kita kirim bentuknya angka aja, bukan gambar ya, bukan foto, itu sistem jadi enteng banget. Jadi kemungkinan kita untuk dapat hasil besok harinya itu kemungkinannya tinggi banget.
Nah, sekarang data entry-nya berupa gambar. Gambar itu gede filenya. Bayangkan 800.000 TPS mengirimkan gambar yang besarnya misalnya 1 mega. Itu berarti berapa tera itu yang dikirim? Itu berat banget sistem untuk melakukan penerimaan data sebesar itu, berat banget. Belum lagi dia harus men-scan 800.000 gambar. Itu berat sekali buat sistem. Makanya dan itu juga nggak presisi juga hasilnya. Makanya sistem yang sekarang jadi berat banget. Jadi poin yang disampaikan Mas Ruli bagus banget sebetulnya. Jadi kalau kita adopsi dari yang lama, kita sebenarnya lebih bagus data entry berupa teks gitu. Terus nanti diaudit. Jadi gitu. tidak Kalau perlu gambar dimasukkan OCR itu ya, sebagai backup aja, ada gambarnya buat nanti buat cross check kira-kira kayak gitu. Oke, malah jadi kontraproduktif begitu dengan penggunaan teknologi baru yang diklaim sebenarnya harusnya bisa memudahkan ini. Oke, pertanyaan selanjutnya nanti kita akan lanjutkan pembahasannya terkait dengan masalah tadi diupload dalam satu waktu sehingga server padat dan itu bisa menimbulkan masalah selanjutnya. Ini kan seharusnya sudah bisa dimonitor sebelumnya, apalagi sudah bisa dihitung begitu ada berapa TPS, kira-kira ada berapa suara yang akan diupload. Nanti saya akan tanyakan soal itu, apakah itu tidak diantisipasi sebelumnya. Kami akan hadirkan perbincangannya sesaat lagi. Tetaplah di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.